Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priscilia Arpatia Armarpaul dari kelompok 5 di mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Topik yang akan saya jelaskan adalah konsep elastisitas harga dan penawaran. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, kita sering melihat harga barang berubah, misalnya cabai, BBM, atau kebutuhan pokok lainnya. Namun, ketika harga naik, jumlah yang dibeli masyarakat tidak selalu turun secara drastis. Ada barang yang tetap dibeli walaupun mahal, dan ada juga barang yang langsung ditinggal. Nah, perbedaan reaksi ini yang akan menjadi dasar munculnya konsep elastisitas. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah ukuran untuk mengetahui seberapa peka perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga. Artinya, elastisitas membantu kita melihat apakah perubahan harga tersebut memberi dampak besar atau kecil terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di pasar. Dengan konsep ini, kita bisa memahami bagaimana mekanis pasar bekerja. Lalu ada namanya elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan berfokus pada perilaku konsumen. Konsep ini menjelaskan bagaimana konsumen merespon perubahan harga suatu barang. Jika barang naik, elastisitas permintaan menunjukkan apakah konsumen akan mengurangi pembelian secara besar-besaran atau tetap membeli dengan jumlah yang hampir sama. Interpretasi elastisitas permintaan. Permintaan disebut elastis jika perubahan harga yang kecil menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang besar. Sebaliknya, permintaan disebut inelastis jika perubahan harga yang cukup besar hanya menyebabkan perubahan kecil pada jumlah yang diminta. Nah, hal ini biasanya terjadi pada barang kebutuhan pokok. Lalu, apa sih faktor elastisitas permintaan? Beberapa faktor mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi. Karena jika ada pengganti konsumen, mudah menggali. Kedua, proporsi pendapatan. Karena barang yang menyita sedikit pendapatan cenderung inelastis. Yang ketiga, jenis barang di mana kebutuhan pokok cenderung inelastis dan barang mewah lebih elastis. Terakhir, waktu penyesuaian konsumen. Lalu ada namanya elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran melihat respon dari sisi produsen. Konsep ini menjelaskan apakah produsen mampu menambah atau mengurangi jumlah produksi ketika terjadi perubahan harga. Jika harga naik dan produsen bisa dengan cepat meningkatkan produksi, maka penawaran bersifat elastis. Nah, apa sih faktor-faktor elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh kemampuan produksi produsen, ketersediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, biaya produksi, serta waktu. Dalam jangka pendek, produsen biasanya cenderung mendapatkan produksi sehingga penawaran cenderung inelastisitas, sehingga dalam jangka panjang lebih elastis. Jenis-jenis elastisitas. Elastisitas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu
elastis, inelastis, unit elastis, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Perbedaan ini menunjukkan tingkat respon pasar terhadap perubahan harga baik pada permintaan maupun penawaran. Lalu, apa sih pentingnya elastisitas? Konsep elastisitas sangat penting karena membantu produsen dalam menentukan strategi harga agar pendapatan optimal. Selain itu, pemerintah juga menggunakan elastisitas sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan pasar, subsidi, pengadilan harga, agar tidak merugikan masyarakat. Nah, itulah penjelasan dari elastisitas. Jadi, sebagai kesimpulan, elastisitas menunjukkan seberapa besar respon pasar terhadap perubahan harga. Karena setiap barang memiliki tingkat elastisitas yang berbeda, maka konsep ini sangat penting bagi konsumen, produsen, dan pemerintah dalam mengambil keputusan. Baik, segitu saja penjelasan saya dari materi yang saya bawakan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.